pada waktu itu sih awalnya emang kan niat untuk mau balas dendam terhadap si mantan sama selingkuhannya lah. Saya masih mengutarakan niat saya untuk balas dendam dengan cara gaib. Iya. Di situ kan saya niat saya mau bahasanya mencelakakan. Bilang gini kronologinya, dia bisa aja nurutin apa yang saya mau. Cuman siap, dia kata dia ada gitu. Siap kalau nanti meninggal nggak diterima sama bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke channel Dua Impian Kreator. Kali ini kita mengangkat kisah tentang susuk. Dengan apalah diartikan bebas susuk ini yang dipasang dengan abang ini, gimana bang Atok? Mr. X. Susuk ini boleh dikatakan buat untuk daya tarik seperti karisma untuk wanita lah gitu. Jadi berhubung malam ini kontennya spesial karena kita kedatangan seorang tamu juga yang di pabrik nih. Iya. Jadi kita panggil aja Mr. X. Nah, beliau ini punya pengalaman tentang pemasangan susuk. Nah, bagi kalian yang pernah masang susuk juga, apakah sama? Apakah beda gitu? Benar. Pantangannya banyak mitosnya soalnya Bang Dibo. Iya. Kalau permasalahan susuk ini. Benar. Ada yang inilah, ada yang itulah, Iya. ada yang begono lah. Nah, makanya biar lebih lanjut lagi, pantengin di channel kita di Dua Impian Kreator, tontonnya sampai habis Bang Dibo. Biar nggak gagal paham. Nah, jangan di skip. Benar. Itu takutnya belum nyambung, udah di skip gitu, Iya. Bang Mister. Nah, karena kali ini kita kedatangan Bang Mister X. Kita panggil aja Bang Mister X ya. Benar. Nah, makanya gimana kelanjutan keseruannya bareng sama kita? Kita langsung aja serahin sama ke Mister X, Bang Dibo. Yuk, Silakan Bang. Bang Mister. Ya ini saya sebelumnya makasih ya udah diundang nih. Sama-sama. Yang mungkin saya bisa menceritakan sedikit yang saya alamin, yang saya pernah lakuin. Ya, kalau emang ada baiknya Semoga alhamdulillah kita ya. bisa ambil gitu ya. Kalau emang ada negatifnya jangan diikutin gitu. Iya, Benar itu. benar. Jadi ini kejadian kurang lebih ya sekitar 1,5 tahun lalu lah Bang. 1,5 tahun ya. Ya kurang lebih lah. Kurang lebih lah gitu ya. Berarti belum lama lah ceritanya lagi ya. Jatuh sih belum lama. Belum lama ya. Gimana cerita selanjutnya Bang? Jadi pada awal itu mulanya ya mungkin kalau untuk dibilang saya hilap ya hilap kali mungkin Bang ya. Karena itu kan bertentangan sama agama kita kan. Iya. Karena waktu itu pikiran saya lagi sedikit kacau karena depresi atau mungkin bisa dibilang frustasi lah sama pasangan. Karena ada satu kisah gagal hubungan sudah mau melanggang ke akal baik. Jadi pada itu saya dapat info dari salah satu teman saya itu, dia ngasih alamat gini, katanya ada di Garut ada solusi untuk masalah kayak gitu. Di daerah mana Bang? Garut Bang. Garut. Lebih tepatnya itu kaki Gunung Papandayan. Oh, Iya. jadi di daerah Garut ya. Daerah Garut. Jawa Barat. Jawa Barat. Iya, betul. Waktu itu saya cuma modal nekat aja sih Bang. Cuma dikasih alamat selendang kertas, ya saya modal nekat aja gitu Bang. Iya. Nah, kalau sendiri sekarang melalui bis kota. Iya. Ya sampai sana saya emang niat dari Jakarta ke sana emang udah niatan gelap tuh, udah penuh emosi, udah nggak mikir panjang lagi. Ke sana ya udah saya ketemu sama orangnya, saya gini ceritain Permasalahan ini masalahnya intinya gitu lah masalahnya. Ya pada waktu itu sih awalnya emang kan niat untuk mau balas dendam terhadap si mantan sama selingkuhannya Bang. relasi mawar gitu. Iya gitu, sebut aja lah mawar gitu. Cuman di sana saya bukannya dikasih solusi yang maksudnya bukannya saya itu dikabulin untuk arah situ, cuman kebetulan yang saya temuin itu bukannya dukung Bang, maksudnya dia masih apa gitu ya, masih
ke arah agama lah gitu, Agama. masih Al-Quran pegangannya gitu. Di sana saya malah dicaci maki, malah dimarahin. Sama dia sama seorang orang pandai tadi Ya, lah gitu ya. itu sebelum saya ke arah susuk ya. Mm. Saya masih mengutarakan niat saya untuk balas dendam dengan cara gaib. Iya iya iya. Di situ kan saya niat saya mau bahasanya mencelakakan Mm. salah satu dari Orang yang berdua ini. Iya gitu. Benar 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 benar. Karena perasaan sakit hati. Nah iya bang, itu emang udah gelap, mungkin setan kali bang yang Iya. bisikin bang ya. Gitu. Akhirnya di situ dicaci maki, malah dibilang gini kurang lebihnya, dia bisa aja nurutin apa yang saya mau, Ah. cuman siap, kata dia kayak gitu, siap kalau nanti meninggal nggak terima sama bumi. Ah. Gitu bang. Di situ saya benar-benar ya kayak murid yang punya salah habis-habisan diomelin. Ya, dia kesel karena saya jauh-jauh dari Jakarta ke Garut cuma untuk niatan Jelek lah jelek gitu. gitu. Ah. Akhirnya dia ngasih opsi saya tuh untuk coba pasang susuk. Dalam artian balas dendam oke, cuman balas dendam dengan cara yang lain, yang lebih baik. Biar nggak mencelakakan orang lah gitu ya. Karena itu dia kalau masalah yang ke situ dia dosanya nggak menanggung bang. Iya lah. Kita aneh semua. Itu kan mikir lagi ya. Ya aneh juga kan hidup di dunia nggak abadi bang. Iya. Suatu waktu bakal mati gitu. Iya. Kalau aneh mati dalam keadaan begitu ya nojol mencari. Iya. Namanya itu kan kehilangan keadaan manusia. Nah sebenarnya. betul. Udah akhirnya dia masih opsi masang susuk berbentuk jenis berlian bang. Berlian ya. Berlian plus emas. Oh. Jadi berlian plus emas gitu. Jadi yang intinya sih yang aneh, yang dia maharin itu berliannya. Ah. Emas itu jadi hitungannya paketan bang, bonus lah gitu. Bonus. Oh, jadi Ah. beli satu gratis satu ini gitu. Iya bisa dibilang kayak gitu. Berarti masang Paketan. gini mungkin masang sekali dua ya. Heeh. Satu dibonus satu, jadi masang sekali dua gitu. Iya. Nah iya gitu. Jadi berarti bayar satu dapetnya dua. Antara diamond sama emas, Emas gitu. gitu ya benar-benar. Jadi di situ saya menjalani situ saya ini sih karena di situ kan butuh waktu nggak cukup 40 hari bang ya. Ah. Karena buat ada step by stepnya untuk masang gituan. Iya iya. Jadi saya mau nggak mau saya nginep tuh kan. Saya bermalam di situ, kebesokannya baru saya mulai. Di situ emang saya sih di itunya secara agama, secara Islam. Cuma saya juga nggak paham banget ya masalahnya. Itu baru pertama kali. Jadi saya ikutin aja. Pertama saya mandi dulu, mandi pakai air bunga segala macam tuh ada kayak semacam beliau tuh nulis kertas HVS, ada tulisan harus bunuh gitu bang. Kertas itu ditaruh di dalam kolam mandi. Selesai itu kertasnya udah pada luntur gitu ya apa namanya sih? Hancur lah gitu. Hancur lah gitu ya. Karena kena air kan. Iya. Iya. Yang dipakai buat mandi dan itu awal disuruh pas mau gitu suruh baca dulu, baca Bismillah, Al-Fatihah sama sholawat Nabi bang. Berarti istilahnya masih dengan jalur agama Nah lah ya. iya gitu. Setelah mandi selesai segitu segala macem, saya disuruh sholat sunnah dulu bang. Sholat sunnah 2 rakaat, minta sama yang maha kuasa dengan jalan seperti ini agar apa yang saya mau, keinginan saya, hajat saya kabul insya Allah. Iya iya. Menurut dia. Nah. Gitu. Saya lakuin gitu. Setelah melakukan sholat, saya disuruh masuk ke kamar, suruh rebahan kayak rebahan biasa gitu. Di situ mulai proses pemasangannya. Sempat saya dikasih lihat bendanya, memang betul itu memang betul diamond. Bendanya kecil bang, nggak ya paling seukuran kutu kali atau semut lah. Segede pangkal lidi lah kali ya gitu ya. Beras kalau ada Nah iya gitu. kayak iya, butir iya. emas gitu. Iya. Ya di situ saya bilang, dia bilang merasa takut gitu karena nggak bakal menyakitkan, maksudnya nggak bakal bisa luka. ya udah saya coba percayalah, saya yakin kan, saya juga jauh-jauh ngapain kalau nggak ada hasil gitu. Benar. Setelah itu pasang, ya gitu aja maksudnya, benar-benar nggak ada rasanya, kayak sesuatu tuh masuk ke dalam daging tuh ya biasa aja gitu, kayak
nggak ada bekas darah, nggak bekas apa. Berarti nggak gitu merasa sakit lagi? Enggak. Dia emang pas pemasang itu dia sempat membaca-baca ayat suci. Dan saya juga nggak fokus ke bacanya apa, cuma saya fokus aja ke niat saya. Jadi setelah itu pasang, udah masuk, udah bangun lagi, saya disuruh duduk lagi di bangku ruang tamu. Udah mulai cerita lah tentang segala macam. Dia bilang Susuk yang saya dapat itu beda sama susuk yang kebanyakan didengar orang selama ini gitu, yang pantangnya segala macam ini itulah. Kalau boleh tahu pantangnya apa itu? waktu itu saya cuma dikasih pantang 3 bang. Apa tuh? Jangan tinggalin sholat, judi, sama seks yang berlebihan, zina masih zina. Jadi tanda kutip masih baik lah gitu. Iya. Pantangannya masih dia diajarkan Iya. sama kita gitu. Karena kan yang saya tahu gini bang ya, yang saya tahu ya mas, biarpun saya belum pernah gitu maksudnya, baru yang pertama kali. Yang saya tahu kan susuk itu kayak di film-film tuh pantangannya gini-gini bang gitu bang. Kayak, Ya seperti kayak makan pisang emas nggak boleh. ya gitu terus Kayak kayak makan sate kan nggak boleh. Istilahnya setahu saya gitu. ya saya juga kan gitu. Bener. Jadi katanya yang nggak boleh ngelewatin jumuran yang apa tuh? Di bawah kolong jumuran. Iya gitu karena nggak Iya. boleh. Bener. Ini kok saya bilang udah mati saya itu beda sama yang saya tahu, yang saya pahami, masih yang saya pernah tahu lah gitu. Udah saya waktu itu bilang, saya pernah ngasih pertanyaan tuh, kalau masalah seks apa itu bisa dimaklumin kata dia. Laki-laki sih boleh bang gitu kata dia bang. Dari cewek sebanyak nggak apa-apa, cuman kalau untuk nikah kan satu. Iya. Iya juga sih gitu. Benar. Cuman kalau masalah seks itu nggak bakal melunturkan apa yang ada di susuk, efek maksudnya. Oh yang istilahnya kaset susuk ini nggak berkurang lah gitu ya? Cuman kata dia Dosanya tanggung. Iya pastilah. iya gitu. Ya udah tuh saya coba itu sholat, terus juga saya setelah itu dikasih amalan. Setiap sholat tuh baca bismillah, maksudnya mengamalkan bismillah dalam keadaan apapun, dimanapun segala macam. Habis sholat tuh 123 kali bang. Berarti baik gitu ya itunya ya? Bukan hanya sekedar habis sholat juga, maksudnya dimanapun saya lagi aktivitas apapun, ya kalau emang bisa sempet Jalani aja. Jalanin gitu ya? Benar. Nah di situ dia juga bilang gini, Ini juga katanya khasiatnya bukan cuma untuk ke orang yang belum saya kenal. untuk siapapun orang yang saya kenal atau terutama buat wanita ya, Iya. kaum hawa, kalaupun nanti suatu saat si mantan saya ngeliat saya, pasti dia bakal ada rasa yang aneh, pasti kata dia, saya bakal ngerasain ada sesuatu yang beda dari dia bang. Gitu. Cuman kalau kata dia, kalau nanti si mantan saya tiba-tiba suatu saat ngeliat saya gini beda atau dia datang lagi ke saya, jangan diambil lagi gitu pantangan dia, maksudnya jangan, kalau ibarat kata barang tuh lu dibuang jangan mau. Iya. Iya. Dia ngerasain gitu. Ini itu balas dendam dengan cara kayak gitu. Tingkat intinya. Ya setelah saya pulang, saya kembali ke Jakarta. Saya melanjutkan aktivitas saya dan memang sih ada yang beda bang. Yang tadinya sebelumnya saya masih kayak keingetan gitu, kayak masih dalam keadaan saya pengen ya benci lah gitu, dendam lah sama si mantan. Iya. Setelah itu masih jadi kayak plong aja. Nggak ada merasa sakit hati lagi gitu ya? Bukan yang ada, cuma agak berkurang lah. Berkurang. Beda lah gitu lah. Beda lah gitu ya. Jadi untuk keinginan untuk ke arah balas dendam yang jahat itu udah mulai nggak ada tuh. Pengennya jadi jatuhnya kayak motivasi. Motivasi ya benar. Nih gue bakal cari yang lebih Baik cantik lagi lah gitu ya. Nah. Jadi jatuhnya motivasi balas dendam cuma dalam cara lain. Iya. Artinya gitu. Udah tuh di situ saya kan kebetulan saya kan bekerja loh di bidang transportasi kan. Itu kan katanya itu kan ketemu sama macam-macam bentuk orang tuh. Iya. Masyarakat luas lah. Iya emang saya ini sih walau alam ya bang, saya juga nggak tahu. Semua kembalikan memang kekuasaan Allah bang ya. Iya. Cuman emang efeknya yang beda bang. Entah nggak tahu kenapa bukannya saya kepedean gitu ya.
ada aja gitu bang, maksudnya dari cewek gitu yang nggak saya kenal, ada yang senyum duluan, ada yang nyapa, ada yang coba ngajak ngobrol gitu bang. Ya beda aja bang gitu. Jadi tanggapannya ada gitu ya. Ada, cuman itu ya saya juga nggak mau terlalu banget mengimani ke sosok itu, Meyakini lah. ya lah gitu. Cuman kembali lagi saya yakini ya segala sesuatu yang pasti yang atas kehendak Allah bang. Itu hanya syariat. Gitu. Ya setelah itu ya sejalan bulanan dapat tuh saya kenalan lagi sama cewek. sama orang lain. Juga di situ niat setan saya tuh masuk lagi tuh bang tuh. Saya beranggapan saya membuat dendam ke semua wanita, cewek, perempuan. Nah di situ ya itulah maksudnya niat bandel saya tuh kambuh lagi. Jadi saya berpikir semua cewek sama. Jadi saya kayak mau balas dendam tuh ke semua cewek. Udah nggak ada, maksudnya udah nggak ada pikiran tuh untuk mau serius lagi. Pokoknya kan balas dendam aja. Istilah buat main-main aja. Iya kayak gitu. Awal-awalnya sih masih tetap jalanin tuh apa yang disuruh sama yang di sana gitu, kayak sholat, jadi kayak sholat itu bang. Iya. Jadi sholat itu kayaknya boleh banget, cuman saya nggak tahu ya semangat sholat saya itu sholat karena emang sholat karena Allah apa karena kayak gitu. Karena Itu yang saya tahu. sesuatu itu. Iya itu yang saya bingung, maksudnya saya nggak tahu ya. Ya intinya gini ya, itu biarlah urusan kita sama Allah lah gitu, pahalanya. Kalau orang lain mah nggak bisa bang dibawa buat menilainya gitu. Tapi gini juga Bang Mato, ini emang aneh Samsung ini. Iya. Masalah anehnya begini loh. Ini dengan dianjuran dengan secara Islam loh. Iya. Sisinya baik semua. Baik semua. Kan biasanya kebiasaan kita orang kebanyakan orang lain yang masak susuk nih, sisinya jelek. Jelek. Seperti nggak boleh lewatin makan apa nih Sate. sate. Dengan tusukannya kan. Iya. Terus Kalau sama tusukin nggak mungkin dimakan Bang Mato. Kalau wadan. Dioperasi orang. Bener-bener. Jadi Pisang emas kan. gitu. Karena yang setahu saya, emang susuk itu kan banyak macamnya nih Bang Ibu. Banyak macamnya, banyak tujuannya, banyak caranya. Karena Indonesia ini beragam budayanya. Benar, gitu. benar. Makanya kita harus bangga sama Indonesia ya kan. Iya, Salah satunya itu. Nah, yang jadi tanda tanya buat saya nih, saya pengen buat nanya sama Bang Mr. Ek ini. Apa tuh bang? Berapa perempuan setelah masang susuk itu abang dapetin? Aduh, saya kalau tanya gitu itu terkesannya sombong bang. Enggak, kita bukan, sekarang kita terbelakangin dulu. Iya. Karena kan apa yang kita cari, apa yang kita lakuin, kita jauh-jauh dari Jakarta ke Garut itu nggak deket loh, Benar. seorang diri naik bis gitu maksudnya. Nah sekarang saya pengen tahu kesimpulannya yang abang dapat selama abang setelah pemasangan itu berapa? Berapa bang ya? Ya maksudnya nominalnya nggak usah disebutin semua ya, iya. kira-kira aja. Iya. Ya kurang lebih bang ya. Saya setelah sebulan itu dapat 2 bang. 2. Jadi Berarti itu masih normal ya? masih normal sih bang. Mungkin ya karena saya juga bingung sih bang kalau kebanyakan bang ya. Saya bingung waktunya segala macam kan nggak mungkin bang. Ya karena Banyak Mr. Ed itu. belum punya ilmu papat mepanca Bang Ibu. Benar, Bang. Jadi di malam itu bisa 4 tempat ya. Iya. Nah makanya itu yang saya jadi pertanyaan. Jadi kan apa ya, kita punya keinginan pemasangan untuk daya tarik. Otomatis kan kita juga pengen ada yang dapetin dong, ada yang respon kita gitu maksudnya. Jadi nggak percuma gitu, nggak sia-sia. Dan akhirnya si mantan ini apa dia merongrong balik lagi atau emang udah acuh gitu aja? Nah gitu bang. Selang sebulanan mungkin atau sebulan lebih lah. Nah tiba-tiba tuh tanpa direncanain, tanpa ada satu gimana nggak sengaja lah gitu. Ketemu saya tuh bang tersebut. Itu juga Sama aneh. si mantan tadi. Si mantan kamu bang. Nah itu dia niat saya, terus sempat manggil saya, cuma saya sosok anak-anak gitu, sosok belagu gitu dan Ya jual mahal lah. iya kayak gitu, sosok ya sosok sombong lah gitu, saya kuat. Terus saya nelfon bang, nelfon yang bilang bang, dia bilang kan saya manggil teteh ya, kebetulan perempuan. Oh yang masang Oh, jadi susuknya susuknya perempuan. perempuan. Iya sudah ya usianya ya mungkin sekitaran 50 bang kali bang. Berarti udah lumayan ya, baru bayar juga. Saya telepon, saya hubungin, dia bilang, Bang, saya mau manggil teteh ya, kebetulan perempuan. Oh iya, udah lumayan ya. Saya telepon, saya hubungin, saya bilang, Bang, saya mau manggil teteh ya, kebetulan perempuan.
teh ini apa yang ngomongin teh baru itu kejadian nih teh, saya bilang. Nah, Ini mana saya tiba-tiba kok ada itu masih muncul. Tanpa sengaja saya ketemu dia tuh. Saya itu langsung bilang, udah Jang, kamu jangan tegur, kamu jangan sapa duluan. Biar dia yang sapa duluan Jang, gitu. Oh jadi Ujang itu abang. Iya panggilan si Tete ke saya. Kalau bahasa Jakartanya abang, emas, kakak tuh. Ya, jadi kalau yang belum tahu gitu, Benar, tentunya benar. kita kagak kasih translate Bang Ibo. Iya, Ujang iya. ini apa ntar sangkainya Chris lagi. Bu. Kujang Oh gitu. iya udah ganti. Iya ganti gitu ya. Lanjutin Bang. Ya udah saya si Tete itu mah ngasih saran sambil tawa-tawa Bang. Iya. Ya mungkin ya dia paham lah, saya nggak paham gitu. Iya. Ya udah saya ikutin apa kata dia. Ya emang sih betul, si mata saya itu nyatet saya Bang. Ya speak nanyain kabar lah segala macem gitu. Ya saya jawabnya ya biasa aja, nggak yang kayak langsung ke bawah pasar, enggak, udah enggak itu kayak gitu. Karena udah punya rasa benci juga. Iya karena juga udah punya backup yang lain Bang di belakang. Ya gitu sih kadang. Iya. Tapi rasa ke Bang Mr. X sama mantan tuh gimana sebenarnya rasa, atau rasa masih pengen balas dendam atau mencuekin dia aja lagi atau gimana? Di situ kayak gimana ya, antara kedua sih Bang, antara masih pengen dendam, antara pengen nyombong gitu. Ya lu siapa ya gitu, datang lagi gitu ke depan gua. Lu Kayak gua iya gitu. gitu. Sekarang lu negor-negor gua gitu. Apa sekarang gua udah ganteng? Ayo gitu. bagus. Kan bahasa kasar gitu Bang Iya, Ibo. iya. Nah, Bang Mr. X, pengalaman manisnya kita dapat Bang Ibo. Iya. Apapun itu sebab pasti ada akibat. Pasti gitu. Iya. Apa yang abang petik, apa yang abang alamin sesudah pemasangan susu. Sisi negatifnya. Sisi negatifnya. Sisi pertama ada sisi positif ya. Iya. Emang itu kita yang nggak percaya Bang. Iya. Efeknya emang gede banget Bang. Kalau bahasa anak-anak anak game, damage-nya gede. Gitu dah. Itu yang game-game zaman sekarang Bang Ibo. Iya gitu. Remake. Itu kita di depan cewek, mau itu cewek yang cakep kayak mau itu yang kaya, kita pede aja bawanya Bang. Dan nggak ada rasa kita kayak Minder lah gitu nggak ya? ada Bang, sama sekali nggak ada. Pokoknya pede aja dah gitu. Hmm. Kita kayak terus juga untuk kita peluang untuk mendapatkan cewek lebih gampang. Kayak nggak tahu kayak kita kayak ada dorongan gitu Bang. Begitu positif juga, kita juga di kalangan teman-teman, kayak di masyarakat juga kayak Disenangi, biasanya gitu gimana sih kayak disegeni, dihormati, nah, Hormati lah, bawahnya gitu. ada gitu. bahkan juga bergaul sama kita kayak welcome gitu, kayak nggak ada rasa gimana Kayak care lah gitu ya. Cuman emang salahnya emang di saya juga, emang kembali ke saya juga, karena terlalu terlena sama gituan. Awal-awalnya emang ibadah lagi segala macam, ujung-ujungnya saya melanggar yang ketiga tuh, yang masalah zina. Jadi Iya. mantannya Ah, ketiga iya. itu. Karena udah kenakan tuh Bang, kenakan dapetin cewek dengan gampang. Ya, Istilahnya kenakalan pria lah. iya lah gitu. Ya masuklah ke lubang itu, Lubang hitam lah. lubang kita. Jadi kalau pas mati jauh lagi kan sama agama. Benar. Ya, setelah itu ya nggak tahu kalau sekarang saya gimana. Yang kan saya alamin sih, ya udah nggak ada kasihannya, mungkin memang udah runtuh kali Bang, saya juga kurang tahu. Udah gitu juga kan. Untuk kalau negatifnya untuk saya, untuk di posisi saya sekarang untuk mencari yang mau buat yang benar-benar serius nih, buat sebagai satu lah gitu. Jatuhnya udah mau tobat insaf, susah Bang, minta ampun. Buat dapetin satu ya susah banget. Ya karena orang gini Bang Dibo, ketika kita untuk menuju ke jalan kebenaran itu banyak ujiannya, itu beratnya banyak, cobaannya berat gitu. Nah sekarang ya di fase abang ini yang abang rasain gitu. Ya itu dia Bang. Iya. Ya jadi apa yang udah kita lakukan ya Tapi ada akibat. ada akibatnya gitu. Benar. Tapi untuk saat ini apa efek ke badan itu? Oh efek nggak ada. Kalau ke badan nggak ada itu, kita Nggak ada. pusing. Kalau masalah fisik itu ya kayak ngalamin ini gitu enggak Bang. Cuman ada satu yang paling berapa sih, saya kalau ngeliat orang-orang punya temen itu sama-sama bawanya emosi. Jadi sih gitu kayak namanya misalkan saya di Bang nih ketemu nyate Bang, nyate kan ini gaya sudah buat bawanya pada jemputin aja gitu.
Oh jadi kayak emosinya lebih tinggi. Oh, jadi kayak ngontrol kesabaran tuh kayak nggak ada. Iya. Nggak tahu itu efek itu bagaimana, cuman yang memang saya alami sebelum sudah ya beda. Sudah saya masang itu ya nggak tahu yang tengil. Tapi untuk saat ini barang itu masih ada di. Nah itu dia, itu nih saya mau kasih tahu juga. Jadi waktu itu kan saya masang 3 tuh, 2 diamond, 1 gold. Iya. Yang gold itu kan letaknya posisi di bawah dagu bang. Di sini berarti ya. Dagu, ya. Jadi dagu di sini. Ya tuh. Ini yang diamond. Bukan Yang gold, oh, yang gold di sini. Nah kalau yang diamond diamond itu di kening, jidat sini, sama di belakang alis. di sini, Iya sebelah kanan berarti, sebelah kiri. sebelah kiri. Iya. Oh berarti titiknya di sini, sama di sini. Nah, Jadi yang di sini diamond, sini yang gold. iya. Nah itu pasti ada artiannya tuh bang. Nggak tahu bang saya bang. Nggak di soal itu nggak jelasin. Oh jadi nggak lebih detail lagi buat nanya. Iya itu enggak. Kalau waktu itu jadi setelah ada 3 bulan atau 2 bulan, saya juga lupa banget sih bang, nggak ingat banget. Kalau yang gold waktu saya suatu hari itu saya lagi nyukur rambut, nyukur jenggot nih, Iya. kumis sama jenggot. Biasa kalau udah panjang kan kudu di Cukur. itu nongol bang, nongol kuning gitu, Heeh. nyala. Saya pikir apaan nih? Saya ambil pinset, saya cabut, lah keluar nongol. Copot dia. Yang gold tuh bang ya. Ya karena Itu udah berapa lama tuh? 3 bulan masalahnya itu. 3 bulanan. Berarti di badan apa masuk lama berarti ya? Ya juga. Tapi bisa kalau dicopot sendiri gitu maksudnya. Copotnya mah nggak copot langsung gitu bang. Jadi dia kayak Nongol aja gitu. iya kayak apa sih namanya? Kayak orang kesusuban dah. Iya gitu. Jadi kayak kesusuban gitu Bang. Benar, Nah kita benar. harus nyabut pakai Pinset pinset gitu gitu ya. Kalau kagak daun payak getahnya. Benar, Jadi benar. biar keluar dewek. Nah, ya setelah saya cabut lah itu pak. Ini yang saya tidak mati saya tuh ngomong. Heeh. Terus aku pernah ya saya kok bisa nongol gitu, apa saya ngelakuin kesalahan atau gimana gitu kan. Ya udah saya cabut, simpan tuh di lemari lah. Gimana yang ngomong diamond enggak mas sama siapa mas, Nggak pernah nongol. nggak pernah nongol. Dan di letak pemasangannya pun saya coba pegang-pegang, saya sentuh-sentuh pakai tangan udah nggak kerasa bang, nggak tahu kemana larinya tuh. Oh jadi wujudnya nggak bisa kita rasain waktu dipegang itu. Jadi belum bener hilang Bang Dik. Hilang. Kalau yang Enggak, yang selama apa nih gold itu yang ini berasa nggak selama ini? kalau ini berasa bang, jadi Berasa kayak dia gitu. kayak abang nanam apa gitu di tangan, abang pegang-pegang yuk masih ada kayak benjolan gitu. Oh iya. Iya kan. Kalau yang buat benar-benar hilang, kayak lenyap gitu aja. Kalau yang diamond, Diamond gitu. kalau yang gold malah dia keluar, dia Hmm. berasa. Ya emang sebenarnya emas itu nggak dibolehin untuk lelaki Bang. Benar. Karena Kalau secara agama bang ya, iya, gitu. itu mungkin ya dia keluar ya emang dia nggak boleh ada di tubuh kita mungkin. Benar. Gitu. Nah, satu lagi Bang Mr. L. Akhirnya mantan itu udah nikah. Iya, sampai sekarang sih yang saya tahu kali-kali itu belum bang. Belum. Cuman pihak keluarganya emang masih adalah komunikasi sama saya. Pihak keluarga sih masih kepengen saya tuh jadi bagian keluarganya bang di masa depan. Iya. Cuman Masih berharap lah gitu ya. karena emang saya juga di sana udah saling kenal, pihak keluarga saya sama keluarga dia juga udah kenal lah gitu. Ya mungkin kan emang mereka emang udah terlalu nyaman kan atau gimana. Karena saya sih ke pihak keluarganya udah nganggapnya udah kayak saudara aja bang. Jadi kalau bahasa Betawi itu nggak mau bekasing gitu. Iya. Gitu. Ada lagi Bang. Apa itu? Total pembiayaan pemasangan itu. Total. Kan pasti ada nominalnya dong. Dari mana ngitungnya nih? Dari apa sebenarnya? Enggak, dari pemasangan itu aja. Dengan Pemasangan. 2 diamond, 1 gold itu berapa nominal biayanya yang abang harus keluarin? Nominal kurang lebih ya 1,3 bang. 1,3. Lumayan gede juga ya. Tapi Jadi masih itu- termasuk besar juga. Iya benar. 1,3 itu jadi ada air minyak wanginya bang. Minyak wangi itu kan yang buat itu buat dicampur di kolam tuh. Oh, buat Oh buat mandi. Iya, Gitu. Iya. terus bunga mungkin. Mawar bang ya. Saya udah tahu tuh bang dia. Benar. Karena saya lihat juga sih yang kayak di TV-TV Bang. Iya benar. Iya betul ya bang. Iya. Ada bunga mawar juga. Bang. Cuma Betul. anehnya itu satu doang ya. Dia masang susuk ini Bang Mister ini kebaikan semua. Itu dia. Nah, biasanya orang masang susuk ini buat balas dendam, gimana cewek itu supaya tertarik atau kita main-mainin, kita buang lagi.
biasanya begitu. Kalau ini kan lucu, disuruh sholat, disuruh jauhin, pokoknya jangan zina gitu, jangan main judi. Nah, itu kan baik semua. larangan agama semua. Bener, juga bingung saya jadinya ini. Iya. Tadi ada Bang Dibo yang saya kutip dari pembicaraan dia. Tadinya datang ke Garut itu bukan untuk masang susuk, tapi untuk balas dendam secara Jahat. Apa itu santet? Mungkin kali bang dibilang kayak gitu. Ya maksudnya di pikiran abang sendiri gitu. Pengennya abang itu apakah pengen nyantet si dia atau Ya, apa? kalau kayak gitu bahasanya apa ya? Jadi gini bang, kalau bahasa saya ini ya. Guna-guna apa gimana? Kalau bahasa saya itu pengen tuh apa mungkin dia si selingkuhannya lagi berkendara motor tiba-tiba jatuh gitu bang. Jadi kayak nyelakai dari jauh gitu bang sampai jatuh. Ya, mungkin Jadi guna-guna aja. sama aja ibaratnya mencelakai ya ibaratnya Iya. ya menyantet atau Iya. apa lah gitu. Itu kalau untuk si selingkuhan artinya. Kalau untuk si perempuannya saya harus membawa pakaian bang, salah satu pakaian yang sering dipakai. Kesukaan lah gitu, barang-barang. Jadi nggak bisa langsung cuma bermodalkan media foto bang. Oh gitu. Atau seperti bagian dalamannya atau gimana? Enggak juga. Nggak usah. Pokoknya Yang dipakai aja iya, gitu. Yang penting buat jembatan ya. Buat jembatan. Iya. Karena kita mau nyebrang pulau kalau nggak ada aksesnya bingung. Iya pasti bang. Iya. Benar. Kalau online ya susah juga sekarang, santet zaman online kayaknya bingung juga ya. Bingung. Susah nyampainya. Susah nyampe. Ya emang sih kalau masalah hal gaib emang kita nggak pernah bisa melihat, nggak bisa kita takar juga. Benar. Semana ininya gitu. Tapi untung juga sama abang ini nggak kejadian, nggak kesampaian lah. Itu karena masih ada yang nasihatin di sononya Benar, gitu. benar. Karena yang saya petik dari pelajaran yang saya pernah tahu gitu ya, yang namanya perjanjian dengan iblis matinya itu tragis. Iya. Gitu. Benar. Kita nyuruh nih nyantet, Nah, ya kita juga masih kena efeknya. itu udah pasti. Iya. Betul bang. Karena ya dia habis, terus dia mau ngabisin siapa kalau bukan kita? Nggak mungkin dong dia ke dukun itu. Karma berlaku selagi kita hidup. Nah, Kalau udah meninggal itu azab. iya. Beda lagi ceritanya. Benar. Tapi Bang Mr. X, dari pengalaman tersebut, dari abang sakit hati, abang ditinggalin, sampai abang punya niatan untuk nyelakain seseorang ya kan, dengan rasa sakit hati abang tuh sampai masalah susuk. Apa yang abang bisa ambil untuk saat ini dari semua itu pengalaman? Ya, Dari segi positifnya gitu. sebelum saya jawab yang ini nih, saya coba kasih tambahan yang tadi saya lupa sebutin. Jadi pas yang saya dia bilang masalah untuk ya semacam guna-guna satu gitu, jadi bang itu dia waktu itu nyebutin harga, itu jatuhnya bisnis bang ya kalau gitu. Iya pasti. Jualan atau itu kan jatuhnya. Kurang lebih waktu itu dia harus bilang ini dia karena 25 bang. 25. Itu paling murah tuh. 25 juta. Iya. Cuman bukan dia bang nangannya. Ada lagi. Ada. Oh, dilempar ke yang lain gitu. Dia kalau masalah kayak gitu nggak mau nanganin pasangan. Kan dia nggak mau dosanya. Iya. Iya. Jadi saya di sini untuk membela dia bang ya. Maksudnya dia bukan yang orang yang itu, bukan yang dunia kayak gitu. Dia jadi cuma murni full masalah. Dia tuh jadi bidangnya dia emang khusus bang, khusus buat Pengasihan. pengasihan, karisma, dia tarik. Di luar bidang itu dia nggak bisa, dia angkat tangan. Jadi ada orang lain lagi yang lain. Oh, berarti dia nggak mau ngambil sisi jeleknya ini, Buruknya. ngerjain jeleknya. Dia misalnya mau buat orang tuh seperti buat pengasihan doang supaya orang ini disukain oleh wanita lain gitu. Betul. Maupun wanita maupun masyarakat luas ya. Tapi intinya enggak pria kan? Oh enggak. Oh enggak gitu ya. Saya juga dari tadi takutnya begitu. Saya teman sama dia. Ini yang jadi kerepot. Nah, yang tadi bang, apa yang abang bisa ambil dari semua pengalaman abang, yang bisa abang sampaikan buat ke teman-teman semua? Ya mungkin yang saya sampaikan ya untuk orang yang masih awam atau belum tahu tentang masalah dunia susu, kalau bisa mah jangan dah. Nah. Jangan ikutin kayak gitu-gitu, jangan itu mah semua cuma bisikan setan. Ibaratnya emosi sesaat ya. Emosi saat Ya berpikir lebih jernih lagi bang. Iya. Benar. Karena kita masih punya Allah yang maha besar. Nah, Bang iya. Dibo, gitu. Setiap masalah yang kita hadirin aja bang. Betul. Sampai cipta gitu kan. Iya. Terus apa lagi nih?
Bang Mister X? Ya emang kalau namanya setan ya, emang iblis setan ini emang hobinya emang kayak gitu dah, ngeracunin kita lah gitu buat kita jauh sama ibadah sama yang maha kuasa. Karena emang udah perjanjiannya begitu Iya, nih. benar Iya. benar. Ya emang sih awal-awal kita emang kayak dikasih enak nih gini-gini terus ya, kayak apa yang kita mau gampang. Tergiur lah gitu ya. Ujung-ujungnya kita mau menjauh sih bang, dan alhamdulillah saya masih istilahnya masih dikasih kesempatan tuh sampai hari ini masih bisa hidup, masih bisa nafas, ya mungkin buat tobat atau gitu. Benar. Mungkin kalau Allah yang mudah-mudahan udah murka mah bisa aja saya diajak di bumi, saya nggak tahu. Benar. Gitu, Karena yang maksudnya. saya tahu setelah saya pahami, dalam keadaan apapun aku kan emang melarang dalam dunia susu itu emang melarang, biarpun bentuknya itu pakai agama Islam Al-Quran, tetap nggak ada dalam Al-Quran itu susu itu dihalalin Benar. Benar. Apapun itu caranya, apapun ya. yang namanya susuk itu halal. Tapi ngomong-ngomong gini Bang Mr. X, Bang Mr. X sekarang itu atau udah punya pengganti yang lebih serius lagi dari mantan ini atau bagaimana? Ya, itu bang dia itu mungkin ini masih ampas-ampas sih kali bang ya, ampas-ampas kesialannya kali bang, keapesannya. Kan istilahnya gini Bang, Abang setelah memasang susuk tadi, istilahnya memiliki wanita tuh lebih gampang. Lebih gampang. Mencari wanita tuh yang Abang suka, yang Abang pengen gampang milikinya. Sekarang bagaimana? Susah bang, susah minta ampun. Pertama saya juga kan jatuhnya juga nggak pede, Oh gitu. kurang jelas, Nggak percaya diri lagi iya, gitu. udah gitu buat nyari yang benar-benar yang atuh lah coba gitu buat serius, benar-benar susah minta ampun, udah nggak segampang dulu. Satu lagi nih, saya menanya, dengan mantan tadi sekarang keadaannya bagaimana? Atau istilahnya dia udah nikah daripada Abang duluan atau bagaimana gitu? Oh belum bang, Belum juga. belum juga. Dan saya juga emang udah nggak komunikasi, udah Kita putus komunikasi lah gitu udah ya. saya istilahnya semua tangan dia udah saya blokir bang, udah saya mau jauh-jauh. Istilahnya udah melupakan masa lalu Iya. lah gitu ya. Ya karena emang baiknya itu kalau emang udah mantan ya udah gitu, nggak usah ada comeback maning gitu. Iya benar-benar. Ya ibaratnya kaca nih, Hmm. udah pada pecah, retak, kan nggak mungkin bang kita satuin bisa Benar. sempurna lagi. Mending kita buka lembaran baru, kita ngelangkah lebih benar, Oh, lebih iya. percaya diri lagi ya kan. Saya sih bukan nasihatin, sama-sama kita buat belajar Iya. gitu, Bang Mister X. Ya mungkin ini sebuah kisah yang bisa kita ambil bang Ibu. Benar-benar. Semoga bisa jadi pelajaran buat diri kita masing-masing ya. Iya. Jangan sampai dengan kekecewaan, dengan ibaratnya sakit hati, dengan semuanya itu kita melangkah itu nggak pakai pola pikir. Benar-benar. Kita harus coba lagi pakai pola pikir. Kadang begini juga Bang Mato, orang itu berpikir dengan emosi doang, Itu dia. emosi sesaat, nggak dipikirkan akibat musibah belakangnya gitu. Iya. Ya apalagi yang namanya susuk ya kan. Iya. Kita udah jelas-jelas tahu dari kecil pun kita udah diajarin sama guru ngaji kita bahwasannya yang namanya susuk itu dilarang gitu. Benar-benar. Masih bagus ini nggak ada efeknya. Iya. Apa gimana kalau ada efeknya gitu. Kalau seandainya dia melangkah ke susuk yang jelek tadinya, mungkin abang nih alam dah gitu. Saya juga- Kan ada yang bilang katanya yang masak susuk matinya susah. Iya benar. Tuh kalau itu mah kan kata orang. Kalau buat saya sih kalau buat kesusukan gitu saya Iya. nggak begitu paham. Iya. Gitu. Karena saya juga belum menggandrungin ke situ gitu. Nah, Ya kita sih semoga aja dengan Mr. X yang kayak gini kedepannya nggak ada masalah apa-apa gitu. Tapi pernah cerita nggak ke ulama setempat gitu tentang pengalaman abang? atau yang belum keluar tuh harus dikeluarin atau nanti mengganggu abang aktivitas atau abang kedepannya. untuk kedepannya gitu. Nah itu bang, dia sekarang lagi saya pikirin bang. Biasanya emang tujuan saya saat ini yaitu saya mau cari orang yang paham lah, Nah, entah itu kiai atau ustadz yang paham dunia kayak gitu. Pertama saya mau coba sharing, gitu, nanya apa masih ada apa enggak, kalau emang ada gimana letaknya. Saya mau minta keluarin tuh bang, biar istilahnya Normal. biar mesti lah Iya, ibadah saya itu normal. takutnya gini bang, istilahnya kalau dia masih ada atau abang selama abang memakai itu sebelum keluar di dalam batang tubuh abang akan mendapatkan sial selamanya atau misalnya nih gitu, kita nggak tahu nih Allah alam gitu kan, atau abang
susah dapat jodohnya nantinya, ini yang kita pikirin nih gitu. Iya. Istilahnya kalau dapat bang, kalau menurut saya itu bagus dikeluarin. Kenapa? Itu kan selain walaupun diamond itu kan bukan dalam tubuh kita, Iya. ditaruh. Kalau di toko emas mahal kan? Apalagi bikin batu cincin. Bener. Jadinya aksesoris Bang Bibo. Iya bener. Iya. Mahal harganya gitu kan. Kalau pikir kan mendingan saya jual lah. Jadi sekarang yang abang cari itu seseorang yang paham Iya. tentang hal itu, bagaimana cara untuk mengeluarkan. Dan terutama yang benar-benar jalur agama Pak. Benar-benar. Ya alhamdulillah ya, maksudnya dengan kejadian itu ada kutipan yang kita bisa ambil dari Iya. diri kita gitu. Ya, saya juga jadi ngerasa pengalaman ini yang buat saya berharga gitu Bang Bibo. Asli berharga. Iya. Pengalaman pribadi ini bukan sebuah dongeng. Iya. Kenapa? Itu kenyataan. Kenyataan. Nggak bisa dibeli dengan pakai uang gitu. Karena berharga. Karena dialamin gitu. Betul. Karena kita jalanin, Iya. prosesnya kita lewatin, ya kan? Hmm. Susah senangnya gitu. Benar. Nggak ternilai gitu. Nggak ternilai. Walaupun istilahnya walaupun sisi jelek dan baiknya itu nggak ada apa. Nggak ada harganya. Nggak bisa dihargai. Ya mungkin cukup ya Bang Mr. X dengan pengalaman yang abang bagi. Ya, itu juga saya jadiin pengalaman hidup lah gitu Bang. Iya. Setiap orang kan punya pengalaman hidup yang tenang, yang putih. Iya benar. Ya namanya manusia tempatnya sama. Betul. Benar. Apalagi di bumi gitu. Benar. Betul. Kalau dosa kelihatan nggak ada yang jadi kiai. Nah, Ini dia ceramah nih, terus Iya. dosa kelihatan, dosa lu 3 tas, Iya, lu jadi benar. kiai gitu. Iya. Makanya dosa itu ya cuma Allah aja Allah yang tahu, ya. Jadi kita sebagai manusia nggak bisa kita menjudge orang itu, oh ini jelek, oh ini nggak bisa, karena Allah aja nggak pernah nilai seseorang itu dari pakaian, Benar. tapi dari keimanan. Orang kan gampang ngomongin. Nah itu dia, kayak jaksa, Iya. itu modelnya. Padahal jaksa kita yang Maha Esa, Iya. kan? Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Ya mungkin ini aja ya Bang Ibu. Kali ini kita sajiin Iya. konten yang seru ini. Ya untuk para teman-teman subscriber di rumah, kutip yang baiknya, buang yang jeleknya. Ambil yang baiknya. Kedua lagi, kita berbuat apa yang kita perbuat pasti kita akan menerimanya. Baik kita buat, baik juga kita terima. Jelek kita buat, pasti jelek juga hasil sama kita. Itu pasti kita terima. Karena berlaku di atas dunia. Kalau udah meninggal, itu azab sama Allah yang Maha Kuasa. Begitu Ya, kan? benar. Satu lagi, jangan pernah mengikuti perjanjian dengan iblis. Benar, Mak. Karena matinya pasti tragis. Bang. Iya. Itu aja. Mungkin cukup sekian ya Bang Ibu. Terima kasih Bang Mr. X yang udah datang ke kita buat berbagi pengalamannya. Cukup ya Bang Ibu. Iya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.